Salam, selamat malam untuk semua kita yang sedang mengikuti acara Sabda Live melalui FB pada malam ini. Topik perbincangan kita malam ini, remaja dan kes bunuh diri yang semakin meningkat. Jadi tujuan penting daripada topik ini adalah bagaimana kita sebagai pemimpin gereja dan khususnya sebagai orang tua, ibu bapa, melengkapi diri kita untuk berhadapan dengan situasi yang kritikal ini. Nah, saudara-saudara, kita mulakan pelajaran kita malam hari ini dengan saya mengutip kenyataan seorang senator di Dewan Negara yang telah membuat dakwaan bahwa K-drama ataupun drama Korea adalah antara puncak kecenderungan membunuh diri, terutama di kalangan anak remaja kita di Malaysia. Kenyataan daripada senator itu demikian. Semua cerita, maksudnya K-drama, mesti ada bunuh diri. Setuju tak? Bila gagal, bunuh diri. Apakah mereka terpengaruh dengan drama-drama Korea ini? Demikian kenyataan senator tadi. Ini saya kutip dari Harian Metro 13 Oktober tahun ini, 2021. Apa pendapat saudara? Apa pendapat saudara-saudari dengan kenyataan tadi? Apakah kita setuju ataupun tidak setuju? Saudara-saudari, menurut data sumber dari Berita Harian 10 September 2021, kes bunuh diri di Malaysia menunjukkan peningkatan yang drastis. Ya, dikatakan di sana dalam data itu 2019 ada 609 kes bunuh diri di Malaysia. 2020 pula dikatakan terdapat 631 kes bunuh diri. Ini adalah tahun pertama pandemi COVID-19. Nah, tahun ini 2021 sehingga bulan 7 ini terdapat 638 kes bunuh diri. Jadi dalam tahun pandemi kedua ini sampai bulan Julai 638 kes bunuh diri. Ini sesuai kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Dr. Noor Hisam Abdullah. Saudara-saudara, dan yang lebih mengejutkan kita, yang lebih menyedihkan kita, dikatakan sejak 2019 hingga Mei tahun ini, sehingga Mei tahun ini 2021 sebanyak 872 orang yang bunuh diri berusia antara 15 sampai 18 tahun saja. Mereka adalah golongan remaja. Saudara-saudara, saya ulang sekali lagi ya. Ada 872 anak remaja kita yang sudah bunuh diri sepanjang 2019, 2020 sehingga Mei tahun ini. Saudara-saudara, kita bahkan seluruh Malaysia kehilangan. Kita kerugian 872 remaja yang ada potensi yang luar biasa. Ya, mungkin ada di antara mereka nanti 872 tadi, kalau mereka sudah dewasa, mungkin ada yang boleh menjadi dokter, pilot, lawyer, YB, ataupun menteri. Ya, ataupun kalau kita sebagai orang-orang Kristen, mungkin ada di antara mereka yang menjadi pendeta, pastor, guru, menginjil, dan lain sebagainya. 872 remaja bunuh diri. Itulah satu kerugian besar yang harus ditanggung oleh negara kita. Jadi jelas saudara-saudara, golongan remaja kita adalah golongan yang paling tinggi. Sekali lagi saya katakan, di Malaysia golongan remaja adalah golongan yang paling tinggi dalam kes bunuh diri dalam 3 tahun terakhir ini. Kita bertanya, mengapa demikian? Apa masalahnya? Di mana titik masalah dia? Apa respon kita sebagai gereja Tuhan? Sebagai warga negara Malaysia yang prihatin, sebagai masyarakat prihatin.
dan tentunya kita sebagai orang tua, ibu bapak pada hari ini. Nah, saudara-saudara, kita boleh membaca, tapi kita malam ini saya hanya sebut saja Amsal 22 ayat 6, ya, kita boleh baca itu. Amsal 29 ayat 17 dan juga Markus 10 ayat 13 sampai 16 dan Galatia 6 ayat 1 dan terakhir Kolose 3 ayat 21. Ini adalah ayat-ayat Alkitab yang sangat baik untuk kita baca. Saya harap kita boleh membacanya masing-masing. Nah, saudara-saudara, mari kita teruskan. Mari kita belajar bersama, ya. Masa remaja adalah masa transisi yang penuh warna-warni, tetapi juga penuh cabaran dan pergumulan, ya, ataupun pergolakan. Ada banyak gejolak yang terjadi dalam masa remaja tersebut. Ada beberapa pandangan, ya, yang coba menjelaskan kategori umur berapa masa remaja itu. Ada banyak pandangan-pandangan, ya. Ada yang mengatakan, oh, remaja itu dari peringkat umur 13 sampai 17 tahun. Ya. Ada yang mengatakan 12 sampai 18 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan 12 sampai 20 tahun. Dan lain-lain, ya. Sebenarnya masih banyak lagi pembagian kategori. Umumnya semua setuju, saudara-saudara, bahwa anak-anak remaja hidup dalam masa transisi yang sangat kritikal dan bergejolak. Mengapa disebut masa transisi? Masa remaja. Karena disebut masa transisi itu dari anak-anak kecil, nah, khusus katakanlah mereka itu dari tahun 1, ya, maksud saya dari 1, ya, hingga tahun 6, ya, primary 1 hingga primary 6, memasuki tingkatan 1, form 1, anak-anak ini memasuki fase atau masa remaja. Jadi umumnya waktu mereka sudah masuk tingkatan 1, form 1, itu mereka memasuki masa atau fase remaja. Anak-anak remaja bukan lagi anak-anak yang kecil, tetapi mereka juga tidak dan belum ataupun bukan anak-anak yang sudah dewasa. Kita tidak boleh memandang mereka ini dewasa tapi masih muda. Tidak. Anak-anak remaja adalah kelompok anak-anak remaja yang sangat mudah terpengaruh dengan suasana sekeliling mereka ataupun di persekitaran mereka. Masa remaja adalah masa penuh perubahan, ya, dan juga masa di mana anak-anak remaja dituntut untuk menyesuaikan diri mereka dengan alam sekeliling mereka. Dan ternyata perkara ini bukanlah begitu mudah untuk mereka. Dan tidak sedikit juga orang tua, saudara-saudara, yang berpikiran salah dengan menganggap anak-anak remaja mereka itu sebagai orang-orang yang sudah dewasa, boleh mengambil keputusan, boleh bertanggung jawab. Sebenarnya tidak. Sebenarnya anak-anak remaja kita masih dalam kelompok anak-anak yang perlu mendapat perhatian khusus, yang istimewa, dan layanan yang tepat sesuai dengan jiwa dan kepribadian mereka sebagai anak-anak remaja. Dan mengapa masa anak remaja itu disebut masa transisi yang kritikal dan penuh gejolak? Mengapa demikian? Ya, seorang penulis buku yang best selling bukunya, Dr. Ross Campbell, dia menulis buku How to Really Love Your Child, ya, bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi anak remaja kita. Dan juga Dr. Campbell ini menulis banyak buku-buku tentang parenting, ya, dan child development. Dia mengatakan masa remaja disebut masa transisi disebabkan suatu perubahan yang besar dan cepat dalam diri anak remaja itu. Ya, anak remaja yang sedang berhadapan dengan status diri, ya, dan juga mereka sedang mencari, membina identiti ataupun jati diri mereka yang sebenarnya. Oleh sebab itu, masa remaja adalah masa yang penuh gejolak, terjadi perubahan tubuh fisikal yang sangat jelas, dan juga perubahan emosi dan mental anak-anak remaja kita. Mari kita melihat ciri-ciri khas anak remaja masa kini. Apa yang menjadi ciri-ciri khas anak remaja masa kini? Ya, sebelum kita masuk ke dalam
case bunuh diri itu kita mau mengenal dulu, mempelajari siapa anak remaja itu. Ya, yang pertama, ciri-ciri khas anak remaja kita adalah anak remaja sangat suka, sangat senang dengan kebebasan. Wah, mereka sangat suka yang namanya kebebasan. Ya, tapi sebenarnya mereka sangat tergantung dan masih masih sangat tergantung dengan orang tua mereka. Misalnya tergantung dari segi keuangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Ya, dan juga ciri khas remaja, mereka mulai tertarik dengan teman sebaya, khususnya yang bukan sesama seks. Ya, mereka tertarik. Ya, pada waktu itu masa remaja mereka berusaha mencari boyfriend, girlfriend. Ya, semacam satu keharusan anak remaja itu ada boyfriend, girlfriend. Ya, seperti satu basic need untuk anak-anak remaja kita. Ya, walaupun waktu itu kita sebut ini masih cinta monyet di kalangan remaja kita. Dan juga mereka mulai membuat jarak dengan orang tua, dengan ibu bapak mereka. Mereka minta hak pribadi mereka. Mereka meminta privacy dalam banyak perkara. Misalnya, mereka tidak mau handphone mereka dicek, diganggu oleh orang tua mereka. Dan sebagian anak remaja bersikap memberontak atau tidak senang dengan otoritas, dengan wibawa, termasuk orang tua, ibu bapak mereka. Jadi, kalau orang tua menggunakan pendekatan yang terlalu otoriter, mereka tidak senang. Ya, sebenarnya anak remaja belum mampu untuk membuat keputusan yang matang dewasa. Misalnya, kalau ada anak remaja yang keinginan untuk kawin dalam usia yang sangat muda, usianya 16-17 tahun, jelas itu adalah keputusan yang tidak matang untuk anak-anak remaja kita. Jadi anak-anak remaja memerlukan saudara-saudara kasih sayang dari kita sebagai orang tua, ibu bapak tanpa syarat. Ya, mereka memerlukan perhatian kita sebagai orang tua, cinta kasih kita, dan juga kita perlu ada disiplin untuk anak remaja kita. Disiplin yang lembut, jalan bersama. Ya, jadi kasih sayang dan disiplin itu jalan bersama dalam kita membesarkan anak-anak remaja kita. Sebab itu tadi saya galakkan kita membaca Amsal 22 ayat 6, ataupun Amsal 29 ayat 17, dan Kolose 3 ayat 21. Yang kedua, saudara-saudara, poin yang kedua, mengapa remaja bunuh diri? Nah, kita sampai sudah kepada poin yang sangat penting, inti topik kita malam hari ini, ya, remaja dan case bunuh diri yang semakin meningkat. Mengapa? Kita bertanya, mengapa remaja kita bunuh diri? Mengapa dalam 2 tahun ini, tahun pandemi COVID-19, saya katakan case bunuh diri di kalangan remaja meningkat, khususnya di Malaysia. Mari kita belajar sedikit info tentang angka-angka bunuh diri, baik secara global ataupun dalam konteks negara kita. Ya, sebelum kita menggali lebih jauh mengapa remaja kita bunuh diri. Ya, WHO, Pertubuhan Kesehatan Sedunia, mengatakan setiap tahun terdapat lebih daripada 700.000 case bunuh diri di dunia. Jangan terkejut. Ya, saya ulang. Lebih daripada 700.000 case bunuh diri di seluruh dunia. Dengan purata, dengan average, setiap 40 saat, setiap 40 second, ada satu case bunuh diri yang terjadi di dunia ini. WHO, Pertubuhan Kesehatan Sedunia, juga mengatakan bunuh diri adalah kematian keempat tertinggi dalam kalangan remaja yang berusia 15 sampai 19 tahun. Ini merupakan satu info yang menakutkan kita. Di Malaysia, negara kita purata, tadi saya sudah katakan, dari 2019 sampai Mei tahun ini, ada 2 kes bunuh diri setiap hari. Sekali lagi seorang. Dari 2019 sampai Mei tahun ini, 2021, ya, purata ada 2 kes bunuh diri setiap tahun. Terdapat sebanyak 104
1.427 case bunuh diri itu adalah dari mereka golongan ataupun perempuan. Ya, 1.427 case ini perempuan. Jadi lebih banyak bunuh diri. Hanya 281 case bunuh diri itu dari laki-laki. Ya, ini info yang menarik yang perlu kita kaji lebih lanjut. Mengapa perempuan lebih banyak bunuh diri? Khususnya di kalangan remaja kita. Jika 2 tahun ini saja, dalam 2 tahun ini saja 2020 hingga 2021, ya, dikatakan angka bunuh diri di Malaysia 1.099 case, ya, itu sampai Mei tahun ini, dari tahun lalu sampai tahun ini. Jadi mangsa yang berusia 15 sampai 18 tahun tadi saya katakan 872 itu remaja. 15 sampai 18 tahun, 872 orang. Mangsa yang berusia 19 sampai 40 tahun, 668. Dan juga di sana ada sumber berita harian ini mengatakan ada 3 cara bunuh diri yang paling umum, ya, yang paling banyak di Malaysia. Gantung diri 75,1%, terjun bangunan 13,6%, minum racun 5,7%. Jadi case bunuh diri dalam 3 tahun ini, 2019, 609, 2020, 631, sehingga Julai tahun ini, 2021, 638. Jadi jumlah dia 1.878. Ini sumber berita harian. Saudara-saudara, menurut pengarah siasatan jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hasan dalam utusan online mengatakan hasil siasatan pihak polis melaporkan bahwa ada 3 puncak utama kes bunuh diri di Malaysia. 3 puncak utama, ya, masalah terbesar karena 3 perkara ini, yaitu masalah keluarga, ekonomi, dan tekanan mental. Ini 3 perkara, ya, keluarga, ekonomi, dan stres, tekanan mental. Saudara-saudara, sejak tahun lalu, ya, 2020 hingga tahun ini, ya, satu dunia termasuk kita di Malaysia, ya, kita mengalami kesusahan besar karena COVID-19. Ya, mungkin hari ini 8 November kita mungkin boleh bernafas sedikit. Orang cakap kita boleh nampak cahaya dalam lubang yang gelap dan dalam. Dalam 2 tahun ini, 2020-2021, kehidupan kita berubah banyak. Seluruh dunia, ya, benar, banyak keluarga kita yang sangat terpukul karena COVID-19 ini. Baik dalam aspek kehidupan berkeluarga, ekonomi, dan juga itu mengakibatkan tekanan mental, tekanan emosi. Misalnya masalah keluarga, ya, tidak mendapat kasih sayang yang sesungguhnya dari ahli keluarga, terutama dari kedua orang tua. Ini konteks anak remaja, masalah keluarga. Kesibukan orang tua sehingga tidak memberi perhatian untuk anak-anak remaja mereka. Ya, orang tua selalu mengatakan tiada masa, terlalu sibuk dengan bisnis, pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Tidak menerima anak remaja kita sepenuhnya. Ada juga orang tua, ya, tidak dapat menerima anak remaja kita sepenuhnya. Seperti apa adanya anak remaja itu. Mungkin misalnya ada anak remaja itu ada yang cacat, ada kekurangannya dan sebagainya. Ibu bapak mungkin memberi perhatian atau kasih sayang yang tidak adil untuk anak-anak mereka. Ada pilih kasih di antara keluarga itu. Ya, jadi masalah keluarga ini adalah juga melibatkan maksud dia kehancuran keluarga itu, broken home, perceraian orang tua, keganasan rumah tangga, dan lain sebagainya. Ya, dan juga anak-anak remaja kita ada masalah dengan rakan-rakan sebaya di sekolah, masalah dibully di sekolah oleh rakan-rakan sebaya. Ya, jadi ada 2 jenis bully. Bully secara fisikal, ditampar, dipukul, peras ugut, ditendang, rambut ditarik, dicubit, dan lain-lain. Ataupun bully secara mental, ya, secara mental, diejek, dihina, dipermalukan. Tiada orang yang mau berkawan dengan kita dibiarkan sendiri. Yaitu menyebabkan stres,
yang melampau dalam anak-anak remaja kita. Dan juga tekanan mental, saudara-saudara. Stres akibat banyaknya kerja rumah, homework yang perlu diselesaikan. Dan juga ada juga anak-anak remaja yang tidak ada kemampuan menyelesaikan kerja rumah mereka, homework mereka. Dan juga mereka tidak dibantu oleh ahli keluarga ataupun orang tua mereka. Tidak ada orang yang mendengar, membantu, menolong mereka. Dan juga masalah ekonomi, keuangan. Ya, sejak 2 tahun ini kita tahu, tahun ini COVID-19, banyak orang hilang pekerjaan. Ya, keperluan keuangan dalam keluarga salah satu faktor besar terjadi pertengkaran, bahkan kehancuran rumah tangga, perceraian. Anak-anak remaja kita menerima akibatnya secara langsung kalau terjadi perceraian. Mungkin dulu sebelum COVID-19, anak-anak remaja kita dapat dipenuhi keperluan mereka, permintaan mereka. Tetapi setelah ada krisis kesehatan ini, COVID-19, ekonomi keluarga kita sangat terpukul. Dan dengan sendirinya keperluan keuangan anak-anak remaja ini terkesan. Dan yang ketiga, mari kita mengenal simptom ataupun tanda awal untuk membunuh diri di kalangan remaja kita. Ini sangat-sangat penting. Yang pertama, perubahan tingkah laku yang drastik. Ya, misalnya tiba-tiba anak remaja kita menjadi pendiam. Dulu begitu riang, gembira, tapi tiba-tiba dia menjadi pendiam, tidak mau bercakap, tidak mau berkomunikasi, mengurungkan diri dalam bilik. Ya, tidak suka dengan semua orang. Tidak suka dengan ahli keluarga yang lain, ibu bapak. Dia mau sendiri saja, dia mau mengasingkan diri. Hati-hati. Kehilangan minat dalam banyak perkara. Dia hilang minat, dia hilang gairah. Dulu dia suka main bola, badminton, dan lain sebagainya. Tiba-tiba itu semua tiada lagi. Ya, misalnya dia tidak mau belajar, dia tidak mau bersukan. Ya, dia punya hasil akademik di sekolah pun sangat menurun. Dia menjadi seorang yang sangat sensitif, mudah marah, putus asa, tiada gairah hidup. Perhatikan ini. Perubahan biologi yang drastik, misalnya menjadi sangat kurus. Ya, kenapa? Karena dia tidak mau makan. Kesukaran untuk tidur, tidak dapat tidur, tidak berminat dalam menjaga diri, bahkan tidak mau mandi, tidak peduli dengan keadaan dirinya, bahkan mukanya pun dia tidak peduli. Ataupun tiba-tiba minatnya berubah semuanya. Tiba-tiba berubah. Misalnya dia mendengar musik yang aneh-aneh. Dulu dia tidak pernah berbuat demikian. Dan juga mungkin dia ada memberitahu keluarga atau kawan-kawannya bahwa dia akan pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Perhatikan ini. Ya. Dia menyatakan keinginannya itu untuk bunuh diri dengan seperti itu. Saya akan pergi ke tempat yang jauh, saya akan menghilangkan diri, dan kita tidak akan bertemu lagi. Mungkin dia tidak menggunakan istilah, saya akan bunuh diri secara langsung. Ya. Dan yang terakhir ada kemurungan, depression. Ya, ini penyakit kesehatan mental. Ya, biar kita melihat ini. Dan yang keempat, apa jalan keluar kita? Apa dan bagaimana menolong anak-anak remaja kita? Mengasihi, menerima, dan berdoa untuk anak remaja kita dengan sungguh-sungguh. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan dalam Markus 10 ayat 13-16 tadi. Ibu bapak, ya, kita sebagai orang tua adalah orang yang terpenting, the key person untuk melayani dan memenuhi semua keperluan anak remaja kita. Ibu bapak bukan hanya memenuhi keperluan fisikal anak-anak remaja kita, ya, tetapi juga keperluan psikologis, keperluan spiritual, kerohanian, motivasi, dorongan anak-anak kita. Jangan lupa itu. Ya, orang tua, ibu bapak perlu sungguh-sungguh mengasihi anak remaja mereka, menerima mereka seperti apa adanya mereka. Ya, anak remaja perlu merasa, anak remaja kita mau merasa, mau melihat dalam tindakan praktis bahwa ibu bapak mereka sungguh-sungguh mengasihi mereka tanpa syarat. Mereka minta bukti nyata. Itulah saya gunakan istilah, mereka mau merasa, mereka mau melihat.
Ibu bapak perlu meluangkan masa bersama anak remaja mereka. Misalnya keluar dinner sewaktu-waktu, ke pantai, ke mall, ke taman, dan semua lain-lain tempat. Tujuannya jelas, membina hubungan dan komunikasi orang tua dengan anak-anak remaja kita. Jika ada kemampuan, membawa seisi keluarga pergi melancong, ya, dalam ataupun luar negeri. Ini pengalaman yang sangat baik, yang diingati mereka seumur hidup mereka, dan mereka dapat membesar dengan sehat dan percaya diri. Dan juga kita sebagai orang tua perlu mendengar luahan hati, luahan rasa, kesedihan, sukacita, keluhan, kemarahan anak-anak remaja kita. Ya, kita perlu ada bersama mereka selalu. Be with them always. Walaupun itu sangat susah, tapi sekurang-kurangnya kita perlu ada waktu dan selalu bersama mereka. Anak remaja kita perlu ibu bapak yang menerima mereka seadanya diri mereka, mengasihi mereka tanpa syarat. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita semua. Keperluan terbesar terdalam dalam untuk anak remaja kita adalah kasih sayang tanpa syarat, khususnya dari kedua orang tua, ibu bapak. Ibu bapak sebagai orang tua dari anak remaja memiliki bond, keterikatan jasmani dan rohani yang tidak dapat putus. Ya, anak remaja memerlukan ibu bapak sebagai tokoh, figur yang penting dalam hidupnya, sebagai kawan, sebagai orang yang paling dekat, yang paling dipercayainya. Maaf, uang itu penting. Smartphone yang paling canggih adalah idaman anak remaja kita. Tetapi kasih sayang, cinta kasih orang tua, masa bersama ibu bapak tidak dapat diganti dengan barang-barang material tadi. Ibu bapak adalah orang yang paling penting memenuhi semua keperluan anak remaja kita masa kini, sekaligus menghalang kemungkinan kecenderungan anak remaja kita stres dan bunuh diri. Sekali lagi, ibu bapak adalah orang terpenting yang Tuhan tetapkan dalam memberi kasih sayang, tapi juga sekaligus membawa rotan. Saya gunakan istilah rotan, ya, maksud saya ada disiplin yang lembut, tetapi berwibawa untuk anak-anak remaja kita. Dan jangan lupa, sebagai orang tua kita bukan hanya berdoa untuk mereka, bawalah anak-anak remaja kita untuk mengenal, untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan saya juga mendapat di sini ada 5 langkah menolong mencegah 5 langkah menolong mencegah bunuh diri di kalangan anak remaja. Ya, yang pertama, bertanya secara langsung, minta penjelasan. Apakah kamu merasa berpikir mau membunuh diri? Berilah bantuan sewajarnya untuk anak tersebut. Tanya langsung. Yang kedua, pastikan anak-anak remaja itu jauh dari alat-alat untuk membantu mereka membunuh diri. Misalnya objek tajam, pisau di rumah kita, racun rumpai, ya, ataupun jangan menghalang mereka pergi ke bangunan yang tinggi. Yang ketiga, selalu bersama mereka, mau menjadi pendengar yang baik untuk mereka. 4, dapatkan bantuan dari tenaga pakar, misalnya dokter, counselor, befriender di KK ada, di Kuala Lumpur di KK juga, ataupun NGO yang ada. Yang kelima, buat follow up yang berterusan dan berkomunikasi dengan mereka, dengan anak remaja kita. Jangan biarkan mereka sendiri tanpa kawan yang membantu. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini banyak institusi kerajaan, sekolah, NGO, gereja kita dari gereja dan pihak agama yang lain, bukan hanya Iman Kristen, dari agama-agama yang lain juga sebenarnya berusaha sungguh-sungguh untuk setidak-tidaknya mengurangi kes bunuh diri di kalangan anak-anak remaja kita. Setiap tahun 10 September dunia bahkan negara kita turut menyambut hari yang dinamakan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Kita juga berterima kasih akhirnya kerajaan kita bersetuju untuk menghapuskan Section 309 Kanun Keseksaan, cobaan bunuh diri sebagai satu kesalahan jenayah. Masyarakat Malaysia perlu saling bantu-membantu,
bahu membantu, bahu-membahu untuk melayani anak-anak remaja kita. Aset termahal negara kita untuk masa depan, anak remaja kita. Menolong mereka membesar dengan keyakinan diri yang kuat, serta membuang pikiran untuk membunuh diri. Saudara-saudara, anak-anak remaja kita perlu melihat bahwa mereka memiliki masa depan yang begitu cemerlang, yang begitu gilang gemilang. Mereka lah anak-anak remaja kita hari ini bakal menjadi pemimpin negara kita. Iya, mungkin satu hari anak remaja kita menjadi ketua menteri, menjadi perdana menteri di Malaysia, menjadi pemimpin masyarakat kita, bahkan yang menjadi pemimpin gereja kita. Anak-anak remaja kita perlu melihat bahwa hidup ini indah, berharga. Mengapa bunuh diri? Kiranya Tuhan menolong kita. Terima kasih.